Sebentar, Bu Irin terlempar ya. Listriknya Sulit. mati. Listriknya mati. Oh, listriknya mati. Oke Bu. Mari Pak Narto diteruskan Pak. Selayang pandang saja ya Pak ya, Iya Pak, terima tidak kasih. dibaca secara ini ya. Oke. Untuk itu model pembelajaran memang saya coba problem based learning Pak. Itu dia. Jadi di dalam pembelajaran ini bagaimana ada suatu masalah gitu yang memang dibawa oleh guru dalam pembelajaran itu nanti di dikerjakan siswa dengan cara mendalami materi Pak. Nanti ada berikutnya Pak di dalam pembelajaran itu. Lalu untuk tujuan pembelajaran Pak, di sini ada tujuan pembelajarannya itu ada 3 Pak untuk ketercapaiannya. Yang pasti bagaimana siswa memahaminya dan mengetahui Pak mengenai nilai luhur terhadap berkeluarga itu. Itu dia Pak. Ada pertanyaan pemantik juga. Ini supaya untuk siswa supaya ada bahasanya tuh kayak stimulus lah gitu menurut saya pemantik ini ya. Jadi siswa akhirnya bisa bertanya ke dirinya sendiri dan menganggap apakah materi ini bagi dia bermakna atau tidak itu Pak maksudnya. Terus Pak. Ya ya. Saya lompat bagian pembelajarannya Pak, kegiatannya ini langsung ke bagian intinya Pak. Di bagian intinya ini karena saya memakai itu tadi PJBL itu saya PBL ya Pak, bukan iya PJBL. PBL ya minta maaf Pak. Orientasinya terhadap masalah Pak. Terhadap masalah, lalu pertama saya memancing mereka dengan cara melihatkan ke dalam sebuah video bagaimana panggilan hidup seorang beriman itu, terutama arahnya memang hidup berkeluarga. Cuman saya juga dalam video itu memang ada sedikit melirik mengenai hidup selibat, hidup tidak menikah bagi seorang imam gitu. Jadi dalam di sini saya mendampingi peserta didik itu dengan mendalami materi juga setelah dari video itu. Ancang-ancangnya dengan tugas mandiri, Pak. Peserta didik lalu mengembangkan dari buku materi, buku dia gitu, peserta didik itu berdasarkan video itu mereka mendalami materi tersebut, lalu berusaha saya sebagai guru gitu mendampingi agar mereka mampu menemukan titik jawaban mereka, Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang disediakan, baik itu pertanyaan dari saya lontarkan secara lisan gitu maupun dari temuan mereka dari yang didapatkan mereka dari soal ya, yang akan dikerjakan mereka. Masalah tersebut yang ditemukan mereka dalam mengerjakan itu akhirnya bersama-sama saya dengan mereka saya tanya satu persatu tentunya dengan mereka sebagai evaluasi maupun koreksi bersama Pak. Apa jawaban mereka gitu. Untuk sebagai penegasannya dan menyimpulkan bukan sebagai jawaban yang benar sih sebenarnya, tapi menemukan jawaban yang sama-sama baiknya gitu Pak. Sehingga akhirnya diruntut ke dalam materi penutupnya itu, saya bersama siswa juga berusaha menyelesaikannya dengan merangkum bersama juga. Baik, sekarang di bagian ini Pak, langsung saja mengenai asesmen, format-format yang digunakan, formulir-formulir, lembar-lembar penilaian. Oh ya Pak, dalam asesmen ini saya lewat Pak, yang ada bagian remedialnya. Formatnya di sini Pak, ada di bagian materi, lalu ada lembar kerja, lalu penilaian di bawahnya Pak, sebentar ya Pak. Oke. Seperti ini Pak. Untuk tugas mandirinya, ada pilihan ganda 10 soal, saya sertakan di sini dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi. Tapi intinya itu kebanyakan adalah bagaimana menyebutkan, bagaimana apakah mengetahui, bagaimana apakah siswa itu memahami gitu Pak. Tingkatnya masih di bawah, belum ke analisis maupun untuk tingkat yang lebih tinggi. Jadi tingkatnya walaupun dia hanya menyebutkan sejauh mana mengetahui gitu, tingkat soalnya juga bervariasi Pak. Lalu pertanyaan di sini hanya saya sampel aja Pak, hanya 2 soal untuk pertanyaan esai, hanya 2 sampel. Lalu ini berikutnya adalah rubrik penilaiannya Pak. Baik. Terus? Ini soal bagaimana kategori mereka dari aspek penilaian untuk mahir, cakap, layak, dan berkembang Pak.
Oke, Pak. Dari dua aspek penilaian itu kan saya memang ngambil dua mengenai bagaimana cara mereka mengetahui. Yang bagian kedua yaitu, lalu yang kedua, yang pertama itu bagaimana mereka memahami mengenai materi kehidupan berkeluarga, nilai-nilai kehidupan berkeluarga itu, Pak. Oke. Oke, terus ini tentang seperti yang saya katakan tadi, tingkat soalnya, Pak. Tingkat kedalaman dan keluasan soalnya memang tingkat saya tidak terlalu dalam, Pak, soalnya. Ya, ini kedalaman ya. Ya, Pak. Ini lembar pengamatan sikapnya, Pak. Lembar pengamatan sikap ini memang dilakukan juga di dalam proses itu, Pak. Jadi mereka ketika di dalam materi itu memang Apakah yang nomor 5 ini, lembar pengamatan sikap ini ada hubungannya dengan penilaian untuk P3 berakhlak? Berakhlak. Iya, Pak. Bisa juga, Pak. Ini untuk saya mengetahui bagaimana respon mereka terhadap materi, Pak. Baik, oke, Pak. Terus paling akhir apa ini, Pak? Soal pengayaan, Pak. Jadi pengayaan itu ada 2 jenis. Bagi mereka yang udah melampaui dan bagi mereka yang harus mengulang, Pak. Pengayaan. Kalau yang harus mengulang itu remedial atau pengayaan, iya, Pak? Remedial, Pak. Remedial. Oke. Remedial untuk pengulangan. Harapan saya itu mereka mengalami pengayaan, Pak. Oke. Sekarang kembalikan di yang paling atas, Pak. Kemari, Pak, atau di Ya, materi? terus yang di identitas awal. Identitas dari modul ajar ini. Ini, Pak. Oke, ini Pak Narto. Iya, Pak. Ini nanti memang kami juga belakangan baru aware ya, menyadarinya bahwa ternyata antara modul ajar 1, modul ajar 2 itu Pak. dimaksudkan di dalam PTK itu nanti menjadi siklus 1 dan siklus 2, Pak. Oh. Jadi berarti pertemuan 1, pertemuan 2. Iya, jadi itu mendorong supaya nanti seluruh peserta PPG akhirnya di dalam portofolio sudah bisa menunjukkan satu PTK yang dibangun dari modul ajar 1, modul ajar 2. Iya, Pak. Olehnya nanti seperti saran-saran yang lalu dari Bu Hartuti, itu adalah bahwa antara modul ajar 1 dan modul ajar 2 menggunakan model pembelajaran yang sama. Dan itu nanti ada hubungannya dengan siklus ya, Pak, di dalam PTK ya, siklus 1 dan siklus 2. Iya, Pak. Nah, ini tolong nanti mungkin bisa diperbaiki, dan Bu Irin berjanji untuk membantu kelas 10 dan juga kelas 12 yang diampu beliau untuk ke arah PTK yang nanti berkesinambungan dari MA1 dan MA2. Ini ya faktanya menjadi lebih jelimet, lebih rumit dari yang semula seolah-olah terpisah ya, Pak Narto ya. Harap ini tidak menjadi menjadi keberatan yang berlebihan, nanti menurut saya disesuaikan. Saya Pak Narto tidak keberatan, Pak. Oke. Yang paling saya sesuaikan itu saya membuat modulnya ya, Pak. PTK-nya mungkin tidak saya ubah, Pak. Kalau PTK-nya tidak, silakan berarti modul ajarnya yang Oke. Nah, Pak Narto, ini kan meskipun Bu Irin tidak bergabung, saya tetap akan melakukan pengujian untuk Pak Narto. Iya, Pak. Pak Narto, sakramen perkawinan di kelas 9. Kelas 9 itu kan berarti kelas 3 SMP ya, Pak ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Kelas 3 SMP. Bapak memilih PBL, Problem Based Learning, artinya pembelajaran yang berbasiskan pada permasalahan tertentu. Iya, Pak. Nah, untuk kelas 3 SMP, apakah Pak Narto di dalam membelajarkan mereka sudah langsung menghubungkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam perkawinan Katolik, atau
mengacu pada panggilan hidup yang lain. Tadi sempat melirik ke Ya, ada selibat. jadi imam gitu ya. Gimana Pak Narto? Kalau disuruh problem based learning, kemudian ternyata peserta didik yang SMP kelas 3 itu justru sudah memperhatikan persoalan dulu itu orang Katolik kok bercerai, itu kok ada keluarga yang ternyata diam-diam itu mempunyai 2 istri, begitu. Itu gimana Pak Narto mensikapi itu Pak? Ini kan basicnya kemarin itu kan saya tugas di SMP 4 Melawi Pak, Nanggapino. Jadi di Ya, sana itu ya. siswa-siswa itu soal perkawinan itu ada yang terlalu dini Pak. Maksudnya mereka pendidikan tuh tidak harus menjampai terlalu tinggi, melampaui tinggi Pak. Jadi pelajaran ini menurut saya tepat. Mengapa? Karena saya hanya bukan memberikan sejauh masalah-masalah itu, cuma fenomena-fenomena berkaitan tentang permasalahan, gambaran mereka ke depan, tentang cara baiknya tuh apa, bagaimana perkawinan Katolik itu intinya, Pak. Nilai apa sebenarnya yang ini karena mereka menganggap bahwa nikah adat itu hampir mirip dengan, tidak jauh beda dengan nikah agama gitu, Pak. Itu pengalaman saya, sehingga fenomena-fenomena mengenai pernikahan itu dalam kehidupan mereka itu saya bawa pas benar dengan konsep pelajaran ini gitu, Pak. Oke, jadi melihatnya pada sisi itu ya. Jadi saya rasa ini baik karena pernikahan dini juga seringkali terjadi di usia belasan ya, dan itu terjadi di wilayah Bapak. Nah, tetapi ini kan mesti juga dihubungkan dengan tadi di akhir saya melihat bahwa sifat perkawinan Katolik itu adalah monogam dan Iya, tak terceraikan itu kan. Nah, benar, saya Pak. Ya. pikir itu mesti di-highlight juga mengenai ini Pak, penting menyisipkan bahwa undang-undang perkawinan itu untuk perempuan usia, kalau nggak salah semua sekarang 19 ya, yang terbaru ya, Ini dia, Pak. minimal. Saya cerita ke Bapak sedikit ya, Pak. Tapi Kemarin itu gini, kan, karena gini, waktu saya tinggal 2 menit, setelah itu Bu Irin akan menguji Bapak iya, Pak. untuk yang konten yang mengenai sakramen perkawinan. Saya pikir itu sampai di situ dulu Pak. Terus saya mau ini, yang target peserta didik tadi, Pak Sabto itu Ya. mesti melihat bahwa membedakan mana yang menjadi target dan sebenarnya yang lain adalah mungkin sarana prasarana atau apa itu. Itu tolong dibedakan ya Pak ya, biar tidak jadi satu. Targetnya ada PPT, targetnya tadi berisi langkah-langkah kalau nggak salah yang Ya. dipaparkan tadi. Kemudian P3 tadi saya sudah melihat berakhlak mulia, dan ini coba nanti ada kaitannya, Bu Irin akan menambahkan yang berhubungan dengan PTK nanti. Lantas bagian yang lain itu saja sih Pak. Saya menanya itu yang berkaitan dengan ujian ini. Iya, Pak. Jadi terkait penjelasan Bapak mengenai latar belakang memilih PBL, saya sudah bisa menangkap. Kemudian targetnya tadi saya sudah memberikan masukan, serta konten diisi mengenai sakramen perkawinan yang dihubungkan dengan peserta didik yang kelas 9. Ini harap menjadi catatan Bapak dalam implementasi nanti di wilayah Melawi dan Nanggapino itu tadi. Iya, Bu Pak. Irin, saya serahkan kepada Bu Irin untuk 10 menit ke Iya. depan. Terima kasih Pak. Maaf ya tadi tidak begitu banyak yang saya lihat karena saya pakai HP, listrik saya mati. Ini saya berusaha untuk pergi ke kampus saja, siapa tahu. Oke Pak siapa ini aku? Pak Aduh, Sunarto, sebentar. Ibu. Pak Sunarto. Ya, panggil Pak ya. Sunarto. Ya, Pak Pak. Sunarto, Ya, Ibu. tema Bapak itu menarik sekali Pak sebetulnya. Nah itu agak menurut saya sih ini Pak, ini hanya masukan saja. Agak sayang kalau hanya P3-nya bertakwa. Jadi justru Bapak itu dihubungkan dengan daerah setempat, cobalah misalnya memakai berpikir kritis. Ya, berpikir kritis sehingga
anak-anak itu benar-benar memahami bahwa kalaupun misalnya di daerah itu adatnya misalnya memang muda, tetapi paling tidak dengan berpikir kritis melihat undang-undang tadi perkawinan terbaru, hukum gereja, nanti ditinjau dari sudut kesehatan itu, anak-anak punya pola pikir yang mungkin akan berubah, bahwa dia, oh iya ya, kenapa kok saya harus menikah muda begitu. Nah itulah di situ, jadi mereka sendiri yang akan menemukan jawabannya. Nah kalau nanti dikaitkan dengan PBL, maka nanti tolong di modul 1 dan modul 2 PBL-nya sama, ya Pak ya. Kemudian P3-nya sama. Jadi tadi masukan P3 itu terus terang itu dari saya. Tetapi kalau Bapak memutuskan untuk bertakwa ya monggo. Hanya saya melihat kurang greget gitu. Tahu ya Pak, greget itu Pak. Gitu loh, menarik itu. Padahal itu tema itu bisa dijadikan, jangan hanya Bapak nanti menjelaskan, harus kemudian anak-anak menerima, tidak. Tetapi identifikasi masalah, bukalah kasus-kasus apa mereka melihat, mengidentifikasi sendiri, kemudian minimal 1 orang 3 pertanyaan atau 3 masalah, kemudian didiskusikan antara masalah teman dan temannya satu kelompok dalam satu kelompok. Itu sangat menarik Pak. Iya Ibu. Halo? Iya Ya, Ibu. sangat menarik Pak. Ini ngajar SMA ya atau apa? SMP Bu, kelas 9 Bu. SMP kelas 9, materinya sakramen perkawinan. Memang perkawinan. Iya Ibu, nah sakramen itu perkawinan. Ya itu sayang nanti kalau Bapak hanya mengajarnya santai begitu, teori saja gitu ya. Oke. Terus kemudian terkait dengan PTK Pak, memang sebetulnya dengan berpikir kritis itu bagus kalau soalnya adalah soal esai. Tetapi kalau nanti kesulitan, maka Bapak bisa membuat soal objektif tes, tapi masukkanlah soal-soal hot, ya. Tidak semuanya. Jadi 3 atau 2 begitu, misalnya tentang kasus, sehingga nanti akan menarik. Ya, nanti masalah soal 10 cukup, katakanlah 20 menit itu cukup. Kira-kira apa yang ditanyakan lagi, Pak? Untuk ke saya. Saya ini, Bu, saya tertarik dengan tema ini karena memang waktu belum lama ini juga saya berhadapan ketika ada orang minta tunang saya di kampung itu kan. Oke, itu masalah ya. Oke. Ya, masalah tapi di lapangan. Kan ketertarikan tema ini dilakukan kan karena memang materi ajar yang Bapak rancang dalam kurikulum Merdeka itu kan JP dan urutan materinya kan sudah ada. Nah, kalau kasus itu dimasukkan sebagai daya tarik siswa untuk menambahkan sebagai bahan diskusi itu sangat bagus. Sangat bagus. Jadi sumbernya juga ada, misalnya entah di internet dan sebagainya, atau misalnya saya pernah mendapat konsultasi ini tanpa menyebutkan nama seseorang, ya bagus itu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting itu. Jadi monggo Bapak akan merubah P3-nya atau tidak? Saya akan mengubah menyesuaikan ke apa yang materi di PTK, Bu. Saya tidak mengubah PTK-nya, tapi iya, dalam hal ini Bapak akan merubah P3-nya atau enggak? Saya mungkin mengubah modulnya, Bu, untuk menyesuaikan dengan PTK, Bu. Itu dia. P3-nya. P3-nya enggak. Oh iya, P3-nya berakhlak mulia, Bu. Berakhlak mulia. Bapak mengambil. Artinya kalau orang kawin muda itu enggak berakhlak, begitukah? Bukan gitu demikian, Bu. Memang di tapi sini kan ini demikian. Untuk kasus. Iya. Maksudnya kecenderungannya demikian, cuman kan, hukum gereja dengan hukum. Ya, Ibu. Ya, maksudnya saya hanya sebetulnya mau mengarahkan begini, Pak. Ini kan proses pembelajaran siswa ya. Kalau Bapak mau mengkritisi kasus-kasus itu, maka sangat bagus kalau berpikir kritis. Itu loh, maksud saya begitu. Iya, Ibu, ya. Jadi bukan pelakunya yang menikah, tetapi adalah kita mengajak anak untuk mengkritisi supaya mereka punya bekal. Nah, saya tuh seperti itu. Karena ini materi yang menarik sekali. Sayang kalau hanya bertakwa gitu loh, Pak. Ya, Ibu. Karena ukuran untuk bertakwa nanti Bapak juga akan kesulitan di pengamatan untuk PTK-nya. Monggo saya serahkan sendiri ya, karena ini Merdeka. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih masukannya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Basnos.
Ya, Bu Irin, terima kasih Pak Narto. Iya, Pak. Saya melihat apa yang disampaikan Bu Irin terakhir itu memang juga menjadi concern saya. Iya, Pak. Ketika P3 itu adalah bertakwa dan itu tidak jelek, hanya memang kemudian akan kesulitan ketika memantau atau mengobservasi situasi itu, karena ini kan menyangkut kehidupan ya seseorang ya. Jadi kalau yang paling mudah untuk dilakukan dalam proses pembelajaran dalam kaitan dengan ini memang tidak bermaksud memaksakan, tetapi saya juga sepakat kalau berpikir kritis bisa diakomodasi, Pak. Pikiran saya juga ke arah sana, bahwa ya apa namanya tadi berakhlak mulia ya, bukan bertakwa ya. Berakhlak mulia, saya pikir ya memang yang namanya hidup perkawinan satu situasi yang memang panggilan kan, dan kemudian ini berakhlak mulia, tetapi kan materi tentang hidup perkawinan diberikan untuk kelas 3 SMP. Tetapi saya pikir tadi ketika Bapak menggunakan PBL, yang disoroti oleh peserta didik itu adalah tentang ternyata orang Katolik juga kawin cerai. Ternyata orang Katolik juga beristri lebih dari satu. Nah, maka akhlak mulia di situ menjadi satu hal yang sangat penting. Tetapi ketika mereka mempersoalkan itu, Pak Narto secara tidak langsung sebenarnya mendorong siswa peserta didik kita berpikir kritis kan Pak, antara yang Bapak ajarkan terkait dengan sifat perkawinan yang monogam tak terceraikan dengan fakta-fakta yang ada di ini. Hanya memang highlight yang Pak Narto tadi sampaikan itu kawin muda. Makanya saya tadi mengatakan kalau kawin muda sekarang kan negara membatasi itu Pak. Baik laki-laki maupun perempuan itu kan 19 tahun. Makanya kemarin ada di satu kabupaten di Ponorogo itu Pak, di Jawa sini, mereka minta dispensasi karena setelah Valentine Day di bulan Februari, pada bulan Mei itu ternyata banyak yang hamil, kemudian masih usia kurang dari 19, minta dispensasi untuk bisa menikah muda. Nah, itu satu situasi yang saya ceritakan. Waktunya hampir habis, saya rasa begitu Pak Narto, profesiat untuk Pak Narto yang saya terima kasih Pak, sama Ibu juga terima kasih ya.